Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hari ini kita, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pertemuan ke-9 yaitu terkait dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Adapun judulnya pertemuan 9 ini adalah teknik dan algoritma komputer efisien ya. Kemudian kita teruskan. Nah, ini untuk belajar terkait dengan supervised set learning ya, itu mengelompokkan berbagai tugas dari klasifikasi program ini merupakan contoh bagus karena terdilatih dengan menggunakan banyak email di saat yang sama dengan kelas masing-masing. Contoh lainnya itu untuk memprediksi nilai numerik seperti harga sebuah apartemen, terus diberikan serangkaian fitur ya, lokasi, jumlah kamar, fasilitas yang disebut dengan prediktor. Jenis tugas ini disebut dengan regresi ya. Ini sama dengan halnya program SPSS ya. Kita lihat ini adalah contoh memprediksi nilai numerik dari harga sebuah apartemen. Nah, ini kita lihat nilainya itu naik turun ya untuk ke depan. Oke, kita lanjut ke uh, sebentar. Ya, kita lanjut ke unsupervised learning ya. Berbeda dengan supervised learning, unsupervised learning ini adalah sebuah tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatan saja ya, atau yang biasa disebut dengan clustering. Ya, ada clustering ya. Kemudian metode unsupervised learning yang paling umum adalah analisis cluster yang digunakan pada analisa data untuk mencari pola-pola tersembunyi ya, pengelompokan dalam data. Pada algoritma unsupervised learning ini, data tidak memiliki label ya secara eksplisit dan model mampu belajar dari data dengan menentukan pola yang implisit. Sangat berbeda dengan supervised learning ya. Unsupervised learning ini merupakan jenis learning yang hanya menggunakan variabel input, tapi tidak mempunyai variabel output yang berhubungan. Tujuannya untuk machine learning ini untuk memodelkan struktur data dan menyimpulkan fungsi yang mendeskripsikan data tersebut. Cara kerja algoritma ini mencari pola tersembunyi atau implisit dari dataset yang diberikan. Unsupervised machine learning ini bekerja dengan menganalisis data yang tidak berlabel untuk menemukan pola tersembunyi ya, pola tersembunyi dan menentukan korelasinya. Jadi pendekatan ini nanti menggunakan data training ya dan data test melakukan prediksi maupun klasifikasi dengan tujuan mengelompokkan objek yang hampir sama atau suatu area tertentu. Salah satu contohnya implementasi unsupervised ini learning ini adalah clustering. Dengan teknologi clustering sebentar ini perusahaan dapat mengidentifikasi customer segmen yang berpotensial untuk menjual produk mereka ya. Jadi di sini bisa terlihat perusahaan dapat mengidentifikasi customer segmen yang paling mungkin menggunakan layanan atau membeli produk mereka. Perusahaan juga dapat mengevaluasi segmen pelanggan, lalu memutuskan untuk menjual produk guna memaksimalkan keuntungan mereka. Nah, ini ada manfaatnya ya untuk perusahaan. Kemudian sebagai contoh, ini pada gambar 48 berisi dua jenis item yang berbeda. Kedua jenis item ini tersebut dipisah menjadi beberapa kategori tergantung data. Komputer hanya mengetahui fitur-fitur yang akan digunakan untuk membedakan kedua item tersebut, yaitu warna dan bentuk ya. Nah, dengan menggunakan algoritma clustering, komputer akan dapat membagi item-item menjadi dua kelompok tanpa harus diberi pengetahuan. Algoritma akan bekerja untuk membagi menjadi beberapa kelompok dengan melihat data masing-masing item. Contoh algoritma unsupervised learning ini sederhana sering digunakan adalah K-means ya, K-means. Nah, ini kita lihat kedua item yang dipisahkan menjadi beberapa kategori tergantung data. Jadi di sini data item sebelum di clustering ya, ini banyak ya.
apa warna, kotak, bulat, hijau ya. Ini kan kita nggak bisa ngitung ini ya, berapa warna hijau, berapa warna merah, dan berapa yang bulat ya, yang orange. Nah, setelah dikasih algoritma, otomatis terkelompok berdasarkan bentuk dan warna objek ya. Nah, ini dia. Kemudian berikut adalah algoritma yang termasuk dalam kategori unsupervised learning ini. Clustering itu Kimens dan hierarki cluster analysis. Kemudian DB scan, fuzzy Kimens, associated rule learning, eclat a priori, set organization map, visualization and dimensionality direction ya, kernel PCAD, dan PCI. Kemudian yang ketiga itu ada import common learning. Import common learning adalah jenis lain dari sistem machine learning. Agent sistem AI akan mengamati lingkungan, melakukan tindakan yang diberikan, dan kemudian menerima imbalan sebagai balasannya. Dengan tipe ini, agent harus belajar dengan sendirinya ya. Kita lihat lingkungan, kemudian ada agent, kemudian ada objek ya, air. Nah, jadi kalau kita lihat standarnya dia ke sebelah kiri akan minus 50 poin ya. Kemudian nextnya ini akan bisa memadamkan api. Nah, seperti itu. Ini contoh agent sistem AI mengamati lingkungan, melakukan tindakan yang diberikan, dan kemudian menerima imbalan sebagai balasan. Nah, ini ketika ada api, ya, dia langsung bergerak, kemudian memadamkannya ya. Kemudian kita lanjut, machine learning dapat dikategorikan berdasarkan proses pembelajaran dilakukan secara bertahap ya, atau batch learning, atau secara langsung atau on-the-fly online learning ya. Prinsip dasar online learning ini adalah menghasilkan sebuah model, melakukan proses pembelajaran data secara real time, mendekati real time ya, atau mendekati data. Sedangkan batch learning data training akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, kemudian setiap bagiannya akan diberi atau dipelajari secara terpisah pada waktu yang berbeda. Machine learning juga dikelompokkan berdasarkan bagaimana cara kerjanya. Itu ada yang pertama instance based learning, ya sebuah kelompok algoritma machine learning yang bekerja dengan membandingkan data testing dengan data yang telah dipelajari pada proses training ya. Algoritma kelompok ini tidak membuat sebuah generalisasi, melainkan ke arah perbandingan dengan data yang disimpan di memori ya. Contohnya itu adalah termasuk kelompok Key Nearest Network, Kernel Machine, dan RBF Network ya. Yang kedua, model based learning ya. Model based learning ini kebalikan dari instance based, mana menggunakan memori untuk melakukan pemecahan masalah. Algoritma ini mempunyai sebuah model yang bersifat generik. Dari klasifikasi machine learning yang sudah dijabarkan di atas tadi, kita lihat perbandingan sederhana di tabel 3 ini. Kriterianya, kalau definisi daripada supervised learning ini belajar dengan menggunakan data berlabel ya. Sedangkan unsupervised learning ini dilatih menggunakan data yang tidak berlabel tanpa panduan apapun. Kemudian reinforcement learning ini bekerja untuk berinteraksi dengan lingkungan ya. Lingkungan data sudah didefinisikan sebelumnya. Tadi ini yang contoh di kebakaran tadi ya, yang menggunakan AI. Kemudian dari tipe input data, data berlabel, data tidak berlabel, atau sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian tipe permasalahan ini untuk supervised learning ini regresi, klasifikasi, dan mempelajari pola input ya, label, asosiasi, dan clustering. Ini untuk unsupervised learning ya. Sedangkan untuk reinforcement, eksploitasi atau eksplorasi. Kemudian pembangunan model dibangun dengan dilatih sebelum pengujian. Kemudian untuk unsupervised learning ini model dibangun dan dilatih sebelum pengujian. Sedangkan reinforcement learning ini model ini dilatih dan diuji secara bersamaan. Pengawasan, kalau supervisor, pengawasan ekstra, kalau antar supervisor tidak diawasi, dan recommended learning tidak diawasi. Algoritmanya ini ada aplikasinya, termasuk
Ada linear regression, logistic regression, SPM, KKN, naib, bias, random forest ya. Sedangkan untuk unsupervised learning, K-means, kemudian hierarki, clustering, G-means, a priori, associated rule ya. Kemudian tujuannya kita lihat ini tujuannya sebentar ya. Tujuannya itu menentukan persamaan pemetaan pada input dan labelnya ya. Sedangkan untuk unsupervised learning ini menemukan fitur serupa dalam data input yang mendasari untuk diklasifikasi ke dalam kelas. Sedangkan untuk reinforcement itu mempelajari serangkaian tindakan dengan mengikuti metode trial dan error. Aplikasi ya kalau untuk supervised learning itu evaluasi resiko ya, perkiraan penjualan, terus deteksi gambar, prediksi pertumbuhan populasi. Sedangkan unsupervised learning itu segmentasi pelanggan, sistem rekomendasi, deteksi anomali, target pasar. Sedangkan untuk reinforcement ini mobil kendali otomatis, game, robot penyedot debu, layanan kesehatan, natural language processing atau NLP ya, seperti itu. Termasuk kayaknya kalau di reinforcement ini ya IoT juga lah ya. Nah ini tadi perbandingan 3 klasifikasi machine learning ya. Kemudian kita lanjut ke teknik algoritma dan dalam computer vision ya. Sebelumnya pada bab 12 telah dijelaskan klasifikasi machine learning yang dibagi menjadi pembelajaran diawasi dan pembelajaran tidak diawasi. Nah, pada bab ini dirangkum berbagai algoritma yang sering digunakan dalam PC komputer mulai dari metode deep learning hingga convolution neural network atau CNN ya. Nah, kita bahas dulu Knightsbord ya. Nah, Knightsbord ini menurut Solem 2012 salah satu metode klasifikasi yang paling sederhana dan paling sering digunakan adalah K-nearest network classification. Algoritma ini hanya membandingkan objek, misalnya vektor, fitur, untuk diklasifikasikan dengan semua objek set pelatihan dengan label kelas yang diketahui dan memungkinkan pelatihan terdekat untuk kelas mana yang ditetapkan oleh voting. Metode ini memiliki kinerja yang paling baik, tetapi memiliki sejumlah kelemahan juga ya. Kinerja sama seperti algoritma clustering K-means. Jumlah K perlu dipilih dan nilai yang akan mempengaruhi kinerja. Nah, Knightsbord adalah teknik non-parametrik yang sederhana ya, yaitu teknik yang melibatkan bentuk analitik parameter rendah untuk distributor dan mendasari. Sebagai gantinya semua contoh pelatihan dipertahankan dan pada waktunya dievaluasi. Oke, nah ini klasifikasi Knightsbord menentukan objek tetangga terdekat dengan objek bintang. Nah, jadi kalau kita lihat objek tetangga terdekat dengan bintang, ini dia akan menghasilkan mana yang terdekat dengan dia ya, seperti ini ya, objek yang terdekat dengan dia. Berikut adalah contoh sederhana penerapan KKN pada gambar 2 dimensi ya. Untuk setiap contoh warna menunjukkan label kelas biru dan merah. Biru dan merah, titik diaplikasikan dengan benar, dengan bintang dan titik. Yang salah diaplikasikan dengan lingkaran, seperti tampak pada gambar 51 di bawah, kedua buah lingkaran merah tidak berada pada klasifikasi yang tepat. Ya ini ya, tidak berada di klasifikasi yang tepat, yaitu di luar kurva batas keputusan. Pengklasifikasian objek merah berupa bintang merah. Itu gambarnya ya. Kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Nanti bisa dibaca ya. Karena masih banyak. Ini ada naive bias ya. Naive bias ini tergolong juga dalam klasifikasi yang kuat. Classification bias adalah pengklasifikasian probabilistik berdasarkan penerapan bias ya. Asumsi adalah bahwa semua fitur independen lain berlatar belakang mengapa klasifikasi ini disebut dengan naive. Nah ini nanti kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca ya. Jadi dua-dua ini aplikasi sebenarnya, aplikasi algoritma. Ada juga support vector machine,
ya. Ini Sahabat Mesin ini menemukan permukaan keputusan linear ya. Sejauh mana dia mendekati untuk mendekati garis titik ini lebih banyak yang mana ya. Oke, nanti bisa dibaca juga kekurangannya. Kita lihat kekurangannya apa. SPN bekerja relatif baik ketika ada margin pemisahan yang jelas antar kelas. Kurangnya tidak cocok untuk dataset yang besar ya. Lebih efektif di ruang dimensi tinggi. SPN tidak bekerja baik ketika kumpulan data memiliki lebih banyak kelas dan noise yang tumpang tindih. Oke, nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca. Kemudian ini ada clustering ini bisa nanti dibaca ya. Ini ada rumusnya. Kemudian ada manifold learning ya, nanti bisa dibaca juga. Ini beberapa pendekatan algoritma manifold learningnya ya. Ada consolidation network, networking, CNN ya. Nah, intinya semua ini adalah aplikasi yang bisa membaca data set dan data citra atau gambar. Demikian pertemuan 9, nanti bisa dilihat di YouTube, kemudian bisa dikomen. Selanjutnya bahan ajar ada di portal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.